Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gagal Paham, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 16 dan 17. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merenungkan tentang Yohanes Pembaptis yang dipuji dan dihormati oleh Tuhan Yesus. Tetapi hari ini dikatakan, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata-kata, "Ia kerasukan setan." Yohanes adalah seorang pengembara dan pertapa, serta nabi terakhir yang mewartakan agar orang bertobat dan dibaptis, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Mereka yang hidup di zamannya oleh Yesus diumpamakan seperti anak-anak yang kurang pengalaman dan miskin pengetahuan, bahkan tidak berperasaan. Dengan kata-kata pendek dapat saya katakan, mereka ini adalah orang-orang yang gagal paham terhadap kehadiran baik Yohanes maupun Yesus sendiri. Dapat dibayangkan bahwa orang-orang ini tidak memiliki kepekaan. Betapa tidak, perhatikan. Kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Juga ketika dikatakan, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ada yang tidak pas, sesuatu yang aneh. Saudara-saudari terkasih, hari-hari ini gereja mengajak umat Allah untuk membangun sikap tobat dan kepedulian untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang akan segera kita rayakan dalam hari raya Natal mendatang. Banyak hal dapat kita lakukan selama masa penantian yang kurang lebih 4 minggu ini. Gereja mengajak kita semua untuk memperbarui diri dengan semangat pertobatan dan anjuran untuk menerima sakramen tobat. Beberapa pakar teologi juga menyarankan umat Allah untuk berdoa rosario agar menyambut kelahiran Yesus bersama bundanya Maria. Setidaknya kita diingatkan agar memiliki kepekaan akan situasi yang ada di sekitar kita dan tidak jatuh dalam kesalahan yang sama yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus hari ini. Hal itu juga dikatakan oleh Rasul, yaitu, "Hendaklah kamu bergembira dengan yang bergembira, yang berduka dengan berduka." Tuhan menghendaki kita memiliki kepekaan dan kepedulian dengan apa yang terjadi di sekitar kita.
Tuhan sedang menyatakan keprihatinannya atas tidak adanya bela rasa dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka telah gagal paham memaknai kehadiran baik Yohanes maupun Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam rangka menumbuhkan semangat bela rasa dan kepedulian akan penderitaan sesama, gereja menganjurkan umat Allah untuk berbagi dengan mereka yang berkekurangan dengan aksi Natal yang melibatkan umat Allah di seluruh lapisan. Juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas sosial karitatif lainnya yang dianggap dapat meringankan penderitaan orang-orang yang diketahui sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Setidaknya umat Allah diingatkan pada hari ini untuk tidak masa bodoh dengan apa yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Jangan sampai ada sikap yang justru tidak sesuai dengan seharusnya. Yohanes yang tidak makan dan minum dianggap kerasukan setan, padahal dia sedang menyucikan diri dengan pantang dan puasa agar siap dan kuat mewartakan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus bercengkrama dengan orang-orang berdosa, makan dan minum bersama dengan mereka, ia dikatakan sebagai pelahap dan pemabuk. Firman-Nya, "Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa, untuk menyelamatkannya." Kesalahpahaman orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap tindakan Yohanes dan Yesus Kristus digambarkan dengan ketidakdewasaan anak-anak yang ada di pasar dan tidak bergeming dan tidak tanggap pada situasi yang sedang berkembang. Mereka seharusnya menari dan bergembira ketika seruling disenandungkan, tapi mereka tidak tertarik. Mereka seharusnya menangis ketika orang berduka, tetapi mereka sibuk dengan mainannya sendiri, seperti anak-anak yang tidak peduli akan kedukaan yang sedang terjadi. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hati yang baik, yang tanggap, dan yang peka akan penderitaan yang ada di sekitar kita. Diperlukan pertobatan sikap dan hati yang selama ini mungkin tidak tergerak dan tidak peka akan kesusahan orang-orang yang ada. Diperlukan sikap yang dewasa. Sudah saatnya kita tidak lagi berpikir seperti anak-anak yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia karena Allah Bapa mengasihi kita. Bapa mengutus putranya yang tunggal karena kasih kepada dunia. Allah tidak membutuhkan manusia untuk kebahagiaannya, tetapi Beliau peduli akan nasib manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam dosa, ketidakpedulian dan egoisme yang beku. Allah menghendaki agar kita menyadari dan memiliki kepedulian akan nasib setiap orang yang dikasihi Allah, juga mereka yang tidak memiliki kepekaan terhadap nasib sesamanya. Yang dilakukan baik
oleh Yohanes maupun Yesus adalah benar di hadapan Allah. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tulis penginjil Matius. Kita diundang untuk berbagi dan peka akan penderitaan dan nasib sesama yang kurang beruntung. Kita diingatkan untuk hal itu hari ini. Semoga kita tidak gagal paham lagi. Apakah aku sudah memiliki kepedulian akan penderitaan dan nasib sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, baik Yohanes maupun Tuhan Yesus sudah disalah mengerti oleh bangsanya sendiri. Semoga kami memiliki kepedulian dan siap berbagi dengan sesama kami hari-hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.